Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Hai anak-anak kelas 2, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, anak-anak kelas 2, di tema ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang cara membaca tanda waktu, bahasa Indonesia, memahami pengguna huruf kapital, dan juga ada SPJP nih, memahami tekanan nada. Apa anak-anak semua sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita lihat gambar di sini ya. Nah, di sini sudah ada 3 gambar nih. Yang pertama yaitu gambar Udin sedang sarapan. Nah, di situ Udin sedang sarapan pukul 6 pagi. Gambar yang kedua yaitu gambar Udin sedang berangkat sekolah. Udin berangkat sekolah pukul 7. Nah, gambar yang terakhir itu adalah gambar Udin sedang pulang sekolah. Udin pulang sekolah pukul 11. Nah, itu tadi contoh peraturan yang ada di rumah Udin. Nah, kalau anak-anak kelas 2 di sini punya peraturan yang ada di rumah? Pasti ada ya. Bisa nih contohnya, kalau anak-anak harus bangun pukul 6 pagi, atau kalau bermain harus pulang ke rumah pukul 4 sore, atau ada lagi kalau tidur nih harus pukul 9 malam. Itu juga termasuk salah satu contoh peraturan yang ada di rumah. Nah, anak-anak kira-kira sudah bisa belum ya membaca tanda waktu? Nah, kita lihat lagi nih gambarnya, gambar si Udin tadi ya. Gambar si Udin yang pertama, tadi dia sedang sarapan pukul 6 pagi. Kita lihat jamnya yuk. Nah, di situ jarum pendeknya ada di angka berapa? Iya, betul, ada di angka 6. Jarum panjangnya ada di angka 12. 12 itu menunjukkan waktu yang tepat, berarti tidak usah disebutkan, tidak kurang atau tidak lebih. Nah, anak-anak, ini dia cara membaca tanda waktu. Nah, jam itu mempunyai 2 jarum. Jam mempunyai 1 jarum panjang yang menunjukkan menit, dan jam pula punya 1 jarum pendek yang menunjukkan jam. Bagaimana ya cara membacanya? Nah, di sini Bu Ayu sudah punya gambar jam lagi. Kita lihat ya. Jarum pendeknya ada di angka berapa? Ya, betul. Jarum pendeknya ada di angka 4. Dan jarum panjangnya ada di tepat angka 12. Berarti membacanya bagaimana? Pukul 4. Nah, anak-anak semuanya, ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali. Tara, ini sebuah jam. Kita belajar lagi membaca tanda waktu ya. Nah, di sini ada 2 jarum. Jarum panjangnya ada di angka 12.
menyebutkannya pukul 12. Nah, sekarang Bu Ayu punya gambar jam lagi nih. Kita munculkan ya. Nah, ada 3 gambar jam. Coba anak-anak, apakah sudah bisa cara menulisnya bagaimana? Ya, kita lihat ya. Gambar yang pertama, jarum pendeknya ada di angka 9. Berarti kita menulisnya pukul 9. Bisa? Pasti bisa dong. Gambar yang kedua, jarum pendeknya ada di angka 7. Berarti menulisnya bagaimana? Ya, pukul 7. Gambar yang ketiga nih, jarum pendeknya ada di angka 3. Berarti pukul 3. Sudah bisa ya? Yuk kita coba lagi. Nah, gambar yang berikutnya, jarum pendeknya ada di angka 10. Berarti menulisnya pukul 10. Nah, gambar yang ada di bawahnya lagi, jarum pendeknya ada di angka berapa ya? Angka 8. Menulisnya bagaimana? Pukul 8. Nah, gambar yang terakhir nih, jarum pendeknya ada di angka 2. Menulisnya pukul 2. Ya, hebat, semuanya bisa ya. Nah, itu tadi adalah cara kita membaca tanda waktu. Dan fungsinya untuk melihat nih peraturan-peraturan yang ada di rumahmu. Kalau aku bangun pukul 7, oh, jamnya kok sudah ada tepat di angka 7. Berarti sudah harus bangun. Kalau tidur harus pukul 9, kita lihat nih jamnya. Jam di kamar kok jarum pendeknya sudah ada di angka 9. Berarti anak-anak harus langsung tidur. Nah, sekarang nih Bu Ayu punya contoh aturan yang ada di rumah, yaitu aturan sarapan pagi. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain, yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, itu tadi adalah aturan ketika sarapan pagi. Nah, apa anak-anak tadi memperhatikan teks yang Ibu baca? Pasti anak-anak bertanya-tanya nih, kok tulisannya ada yang besar, ada yang kecil ya? Nah, yuk kita belajar bersama lagi. Apa itu tulisan yang lebih besar, apa tulisan yang lebih kecil ya? Nah, biasanya tulisan yang lebih besar itu disebut dengan huruf kapital. Yuk kita belajar bersama tentang huruf kapital. Nah, Bu Ayu akan menjelaskan, kalian memperhatikan ya. Memahami penggunaan huruf kapital. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital.
Huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital digunakan untuk menulis nama orang. Huruf kapital juga digunakan untuk kata ganti Tuhan. Contohnya, yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, di sini ada dua nih huruf kapitalnya. Yang pertama ada huruf B pada berdoa, karena B merupakan huruf pertama awal kalimat. Dan juga ada huruf T pada kata Tuhan. Contoh yang kedua, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, huruf S pada setelah juga merupakan huruf pertama awal kalimat, sehingga menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya yang pertama, Yang Maha Esa. Ada lagi Yang Maha Kuasa. Ada lagi Yang Maha Besar. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Penyayang dan sebagainya. Kita harus berdoa dulu sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur kepada Tuhan juga dapat diungkapkan melalui sebuah lagu loh. Nah, ada nih satu lagu judulnya Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada yang kuat dan tekanan nada yang lemah. Nah, bagaimana ya menyanyinya? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu yang judulnya Terima Kasih Ya Tuhan. Sudah ada tekanan nadanya. Apa ya tekanan nada itu? Nah, setiap lagu mempunyai tekanan nada. Ada yang mempunyai tekanan nada yang kuat dan juga ada yang mempunyai tekanan nada yang lemah. Bagaimana ya kita mempelajarinya? Nah, kita lihat ada teks lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Nah, anak-anak di sini bisa melihat ya, ada tulisan yang berwarna hitam dan ada tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna hitam bertekanan nada rendah dan tulisan yang berwarna merah bertekanan nada tinggi. Di situ ada nih contohnya. Lihat kebunku. Li-nya bertekanan nada rendah, sedangkan hat-nya bertekanan nada tinggi.
lihat ke punggungku dengan tekanan nada yang benar. Nah, kita mulai ya. 1, 2. Punya tugas nih untuk anak-anak semua di rumah. Tugasnya nyanyikan lagu kesukaan dengan tekanan nada yang tepat bersama ayah dan ibu. Anak-anak kelas 2 semuanya yang ibu sayangi, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum